Puper TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulurku sekalian, selamat ketemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Ini kali kita akan membahas tentang serial Wali Songo. Yang kali ini akan kita kupas adalah Sunan Ampel. Sedulurku sekalian, Sunan Ampel, putra Syekh Ibrahim As-Samarakandi, adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel berhasil membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan yang menjadi cikal bakal dalam gerakan dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri, kita tahu, beliau menikah dengan Putri Aryo Tejo, Bupati Tuban, yang juga cucu Aryo Lembusuro, Raja Surabaya yang muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak channel Tonatan TV ini. Tapi jangan lupa, bila sedulur sekalian berkenan, berikanlah subscribe, like, dan tuliskan komentar di kolom komentar, minimal absen kehadiran. Dalam Atlas Wali Songo karya Kiai Haji Agus Sunyoto, halaman ke-153, tentang asal-usul dan awal kedatangan Sunan Ampel ke Jawa. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya, merupakan anggota Dewan Wali Songo yang memiliki peran besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain. Menurut lembaga riset Islam pesantren Luhur Sunan Giri Malang, dalam sejarah dan dakwah Islamiyah Sunan Giri tahun 1975, Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya lagi bernama Abu Hurairah, putra Raja Campa. Mereka mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahnya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawin Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu, menurut Jaya Diningrat dalam Sejarah Banten 1983, dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa dengan 3 orang pandita muda, tentunya ini adalah ulama, Burereh, Syekh Salim, dan saudaranya yang tak disebut namanya. Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Campa diruntuhkan oleh seorang kafir Sanggura. Kalian, kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat, abad ke-15,
yakni saat Aryo Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Aryo Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang. Aryo Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun karena tidak berani menanggung resiko menghadapi tindakan rakyat yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Aryo Damar bernama Aryo Abdillah. Keterangan Hikayat Hasanuddin menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Dalam serat Walisono yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya Raja Majapahit mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci. Raden Rahmat di Surabaya dan Sudardan di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Sedulurku sekalian, Babad Ngampel Dento menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Dento dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Sedulurku sekalian, Babad Ngampel Dento menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Dento dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Sedulurku sekalian, Babad Ngampel Dento menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Dento dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Sedulurku yang berbahagia, dari sumber lain, Raden Rahmat diangkat menjadi imam masjid di Surabaya oleh pejabat Pecatondo di Terung bernama Aryo Seno. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh Pecatondo di Terung, juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan Kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Sunan di Malang, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari
Krian, Wonokromo, dan Krembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itu Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Suroyo. Maksud saya Ki Wiryo Saroyo. Menurut sumber lain Ki Wirojoyo yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Menurut babat Tanah Jawi, sewaktu tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahir 2 orang putri, Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Selama tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah Ki Bang Kuning yang menjadi mertua Raden Rahmat ikut serta mengembangkan dakwah Islam di sekitar kediamannya, terutama melalui masjid yang dibangun menantunya. Oleh karena itulah Ki Bang Kuning memiliki putri bernama Mas Karimah. Maka ia dikenal juga dengan sebutan Mbah Karimah, bermakna bapaknya si Karimah. Dengan nama itu lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai sesepuh desa, sehingga saat wafat makamnya dijadikan peserian oleh umat Islam. Sedulurku sekalian, demikian dulu untuk sementara apa yang bisa kami sajikan tentang kedatangan Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Jawa. Ada kurang dan lebih, tentunya banyak kurangnya, maka komentar Anda saya nanti di kolom komentar. Teriring satu ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.